Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kali ini kita bisa bertemu kembali di acara berseri berkah setiap hari yang diselenggarakan oleh Laj Persis. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari langkah kita untuk senantiasa melaksanakan kegiatan amal soleh di bulan Ramadan dalam kaitan dakwah. Sahabat berseri, insya Allah pada kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan sedekah. Pada tema sedekah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis banyak memberikan motivasi kepada kita semuanya sebagai umat Islam agar senantiasa bersemangat melaksanakan ibadah harta, yaitu dengan sedekah, dengan ikhlas, dengan cara yang baik agar menjadi amal soleh. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bahwa dengan berinfak di jalan Allah itu akan menjadikan pahala sebagai mana sebuah butir biji yang bisa bertumbuh menjadi 7 tangkai. Dari 1 tangkai itu ada 100 buah, dan itu menjadikan motivasi untuk kita semuanya agar kita mau melaksanakan sedekah, infak, dan mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat berseri, kemudian kaitan dengan sedekah, bahwa dalam hadis Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan dan memotivasi kepada kita bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Maka pemahamannya adalah ketika orang bersedekah, ketika orang berinfak atau bahkan berzakat, insya Allah itu pada hakikatnya harta itu akan bertambah. Harta itu akan menjadi berkah, bahkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu seyogianya harus menjadi motivasi untuk kita semuanya, bahwa sedekah itu akan mengembangkan harta kita sehingga akan menjadi keberkahan untuk bagi donaturnya, bagi dermawannya, munfiknya, dan menjadi catatan amal soleh. Sahabat berseri, kemudian bagaimana kaitannya sedekah itu menjadikan proses pembersihan jiwa dan menjadikan sedekah itu kebahagiaan bagi munfiknya, orang yang bersedekahnya. Disampaikan, dicatat dalam Al-Quran bahwa sedekah itu dalam Al-Quran, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, bahwa diperintahkan agar pada waktu itu Nabi Muhammad untuk mengambil sebagian dari harta mereka, yaitu dalam hal ini adalah zakat, yang mana zakat itu adalah bisa tutahhiruhum, membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan hati mereka.
Maka sahabat berseri, bila kita mengharapkan tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwa kita, maka salah satu amalannya yaitu dengan bersedekah. Maka insya Allah ketika kita melaksanakan sedekah, baik itu sedekah sunnah yaitu infak, atau sedekah wajib yaitu dengan berzakat, maka akan ada manfaat untuk diri kita, yaitu satu, membersihkan harta kita, kemudian yang kedua akan mencucikan hati kita dari rasa kikir, pelit. Bahkan Imam Athaillah itu menyampaikan bahwa salah satunya manfaat dari bersedekah itu dalam kaitan tazkiyatun nafs, yaitu melepaskan keterikatan kita, kecintaan kita yang terlalu tinggi terhadap dunia. Kemudian yang kedua, kata Imam Athaillah, bahwa agar kita tidak merasa ego dan sombong. Kemudian yang ketiga, agar kita menyatakan diri bahwa kita hidup bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari bersama-sama kita bersemangat dalam hal ibadah harta, apalagi di bulan Ramadan kali ini tentunya menjadi momentum yang sangat berharga, kesempatan emas untuk melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah harta, yang mana di bulan ini akan menjadi pahala yang berlipat ketika kita melaksanakan sedekah. Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa beliau adalah di bulan Ramadan itu, dalam hadisnya dinyatakan bahwa beliau itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Apalagi ketika di bulan Ramadan, Rasulullah itu adalah kebaikannya diibaratkan seperti angin yang berhembus. Saking luar biasanya, saking meningkatnya amalan ibadah Rasulullah SAW dalam hal ibadah harta, Rasulullah di bulan Ramadan meningkatkan amalan ibadah hartanya. Sahabat berseri, kemudian yang menjadi pertanyaan, kemanakah kita bersedekah disalurkan yang sesuai dengan sunnah? Apakah sedekah itu atau berzakat itu sendiri sunnahnya, atau berzakat itu kepada lembaga? Maka dalam kaitannya dengan bersedekah, dalam hal ini kewajiban berzakat, maka lebih baik dalam sunnahnya yaitu kepada lembaga amil zakat yang sudah diresmikan oleh lembaga-lembaga, oleh pemerintah. Sahabat berseri, kalau boleh disampaikan mengapa kepada lembaga zakat kita harus berzakat. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan syariat, bahwa dalam Al-Quran disebutkan asnaf amil, maka ini menunjukkan bahwa zakat itu harus ada pengurusan amil, harus ada lembaga amil zakat. Kemudian kenapa harus ke lembaga? Yang kedua, zakat itu bisa disalurkan lebih tepat sasaran kepada mustahiknya, kepada yang berhaknya, karena di lembaga itu ada data penerima manfaat, data mustahik yang sudah terverifikasi. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, kenapa kita harus ke lembaga amil zakat? Karena dalam pencatatan keuangan, dalam transaksi sekecil apapun, di lembaga amil zakat itu akan diaudit, akan diperiksa oleh akuntan publik sebagai pertanggungjawaban keuangan. Kemudian selanjutnya yang keempat, kenapa harus ke lembaga?
agar di lembaga itu dana zakat bisa diberdayakan, tidak hanya distribusi yang sifatnya sesaat, tapi bagaimana memberdayakan dana zakat ini dengan optimal sehingga bisa menjadi keberkahan kepada umat. Bisa saja yang asalnya mustahik dengan lembaga mengadakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, baik itu melalui ekonomi atau beasiswa misalkan, maka mustahik ini bisa merubah statusnya, meningkat, bisa menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi mustahik. Sahabat berseri, maka saya sebagai Kepala Lajpersis Kantor Layanan Kota Tasikmalaya mengajak kepada ikhwatul iman semuanya, mari kita sama-sama melaksanakan ibadah harta di bulan Ramadan dengan seoptimal mungkin. Dan alhamdulillah kami Lajpersis sudah diaudit secara akuntan publik dan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Dan ini mudah-mudahan meningkatkan kepercayaan dari para muzaki, munfik, dan mutasaddiq. Sahabat berseri, kami pun atas nama Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam Kota Tasikmalaya dalam kaitan kegiatan berseri, yaitu berkah setiap hari kajian online, kami mengucapkan terima kasih kepada para muzaki, para munfik, mutasaddiq, kepada sponsorship yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di Lajpersis, sehingga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sahabat berseri, mari kita di akhir pembicaraan ini, saya ingin mengajak sama-sama kita merenungkan diri kita. Bagaimana kalaulah bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir untuk kita. Sedangkan amalan harta kita, amalan ibadah harta kita, itu belum kita salurkan. Belum kita salurkan baik untuk infak, zakatnya. Maka ketika kita masih diberikan kepercayaan untuk hidup di bulan Ramadan ini, maka ini adalah kesempatan emas untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama bahwa harta yang kita miliki ada sebagian bagi mereka yang membutuhkan. Maka segeralah dalam kebaikan untuk ditunaikan, untuk disegerakan, agar tidak menjadi penyesalan nanti di yaumil akhir. Kemudian rekan-rekan sahabat berseri, mari kita renungkan kembali. Di bulan Ramadan ini tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang begitu ceria, khususnya di acara berbuka. Kita sama-sama yang suka bukber, merasakan kenikmatan makanan, kelezatan makanan, dengan menu hidangan dari mulai yang manis, makanan yang lezat. Maka adakah terpikir dalam hati kita, sebagian orang di sana yang belum beruntung menahan rasa lapar karena belum mendapatkan makanan. Kemudian dalam waktu-waktu ini, di akhir dekat kepada di bulan Ramadan, mendekati Lebaran, kita sudah mengumpulkan pakaian-pakaian baru, pakaian-pakaian yang bagus. Maka tanyakan pada diri kita, sudahkah kita ingat kepada saudara kita memiliki pakaian-pakaian yang bagus seperti kita? Maka sahabat berseri, mari kita sama-sama manfaatkan momentum di akhir Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah saum kita, diiringi dengan ibadah harta, agar
ini menjadi investasi amal kita di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amalan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah harta kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amalan solihan mutaqabbalan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama Persis Kota Tasikmalaya mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada muzakir, munfik, dan mutasaddiq, dan para donatur sponsorship yang telah berpartisipasi menyalurkan dananya untuk terselenggaranya kegiatan-kegiatan di Persis Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi semuanya. Teriring doa, jazakumullahu khairan kasiran. Mohon maaf segala kekurangannya dan kehilafannya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.